Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nela Kansa Salsabila dengan NPM 2478056. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video hands-on mengenai lab session 5, mata kuliah Artificial Intelligence ya. Di sini lab session 5 ini mengenai data and feature thinking ya. Topiknya data understanding dan feature exploration ya. Nah, di sini itu kita diminta untuk praktikum ya. Sudah ada ketentuan praktikum, deskripsinya. Dan di sini ada perintah-perintahnya yang sudah dituliskan. Nah, namun di sini pada video hands-on ini kita diminta untuk menunjukkan, menjelaskan, dan menjawab pertanyaan analitik dari setiap langkah praktikum di atas. Praktikumnya ini ya, yang nomor 1 sampai 8. Nah, di sini saya sudah membuat praktikum lab 5 Data and Feature Thinking. Oke, kita langsung saja ke sini. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, kita akan kembali lagi ke sini ya. Soalnya di sini ada perintah untuk menjawab pertanyaan analitik dari setiap langkah praktikum ya. Di sini kan ada pertanyaan-pertanyaan kayak contohnya nih. Hmm, mana ya? Pertanyaan analitik tuh contohnya ya kayak inilah refleksi, eksplorasi, gitu-gitu lah pokoknya ya. Oke, kita mulai dari 1A dulu nih. 1A yaitu load dataset menggunakan library Pandas ya. Ya, jadi pada bagian ini, saya itu mengimpor library Pandas dan NumPy Pandas saya gunakan untuk membaca dan mengolah dataset ya. Sedangkan si NumPy-nya ini, dia itu saya gunakan untuk membantu membuat fitur seperti isCancel, terus isCOD. Nah, setelah itu saya menggunakan file dataset ke Google Colab menggunakan files upload ya. Nah, di sini saya udah nge-upload filenya. Nah, selanjutnya kita ke kode 1B. Nah, di kode 1B di sini ada keterangannya menampilkan 5 baris pertama. Nah, pada kode ini saya itu membaca dataset almonds ya. Jadi di sini kan ada nih kita akan membaca almondsclean.csv. Nah, ini membaca dataset ini menggunakan namanya pd.read underscore csv. Nah, saya memakai SEP ini ya. Nah, karena file CSV ini dipisahkan dengan titik koma. Nah, lalu juga saya memakai encoding di sini. Nah, ini agar pembacaan file itu lebih aman. Setelah itu, saya menampilkan df hit heading. Nah, untuk melihat 5 baris pertama dataset. Nah, untuk outputnya di sini menunjukkan dia tuh contoh awal dari apa ya, isi data transaksi. Nah, di sini terlihat ya bahwa dataset itu memang berisi informasi kayak ada order ID, total quality, total white, total return, terus total diskon, produk, terus aduh masih banyak lah ya. Ada juga status pesanan, alasan pembatalan, kita bisa geser ke sebelah sini nih. Terus apa lagi nih? Ada metode pembayaran, kota, kabupaten, pokoknya banyak banget lah ya kita bisa lihat di sini. Nah, ini nih memastikan nih bahwa data itu berhasil dibaca dengan benar. Nah, selanjutnya ada lagi kode 1B. Di sini dia akan menampilkan jumlah baris dan kolom, lalu juga ada nama kolom. Nah, pada kode 1B ini digunakan untuk menampilkan ukuran datasetnya dan nama semua kolom itu df shape ini ya. Dia itu menunjukkan jumlah baris dan kolom. Nah, selanjutnya, sedangkan for in cool, for cool in df maksudnya, ini digunakan untuk mencetak nama kolom satu persatunya. Nah, terus di sini kan kelihatan ya outputnya ya. Nah, di sini dari output sini nih dataset itu memiliki sebentar. Nah, ini nih. Memiliki 20.848 baris dan 19 kolom.
Nah, nama kolom yang muncul itu ada order ID, total quality, total weight, total return, dan sampai sini nih, search file ya. Nah, file ini nih, dia tuh menunjukkan bahwa dataset itu cukup besar dan memiliki cukup banyak variabel untuk dianalisis. Kita lanjut ya ke 1C. Nah, 1C di sini tuh eh, saya menjalankan DF info di sini nih ya. Nih yang aduh. Nah, ini nih. Nah, DF info untuk melihat tipe data masing-masing kolom. Nah, setelah itu saya memisahkan fitur numeric dan fitur kategorikal menggunakan select data eh, data d types. Nah, inilah pokoknya ya. Select underscore di type. Nah, itulah. Nah, selanjutnya kolom bertipe angka itu masuk ke fitur numerik, sedangkan kolom bertipe objek itu masuk ke kategorikal. Nah, di sini kan kelihatan ya outputnya ya. Nah, di sini nih kelihatan nih bahwa ada 9 nih fitur numerik dan 10 fitur kategorikal. Nah, numerik itu meliputi total quality, terus ada mana ya? Sebentar. Ada weight. Nah, yang numerik itu yang INT nih ya. Nah, INT. Sedangkan yang kategorikal itu yang objek. Nah, seperti itulah. Nah, oh ya di sini nih ada nih. Fitur numerik, total quality, weight, total return, total diskon, 6, segala macam. Terus kategori ada order ID, produk kategoris, status pesanan, alasan pembatalan, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut aja ke 1C ya. Nah, eh pada kode 1C ini, saya tuh menjalankan DF info juga, ya sama. Nah, 1C yang kedua ya. Nah, nah di sini sebentar. Ah ya, sini. Nah, di sini itu saya menentukan variabel target ya, yaitu status pesanan di sini nih. Nah, setelah itu saya menampilkan distribusi nilainya dengan value em, sebentar dengan value counts ya, untuk melihat jumlah masing-masing statusnya. Terus di sini kelihatan nih apa namanya outputnya nih. Nah, menunjukkan bahwa status selesai itu berjumlah 17.768, sedangkan status batal itu ada di angka 2.830. Nah, selain itu ada beberapa status lain dengan jumlah yang lebih sedikit, kayak misalkan pesanan diterima namun pembeli masih dapat mengajukan pembelian hingga tanggal sekian, dan ini juga ada telah dikirim, terus ada juga pesanan diterima. Ya pokoknya seperti inilah ya contohnya. Nah, di sini saya menentukan bahwa status pesanan adalah variabel target yang paling tepat karena memang mewakili hasil akhir transaksi. Oke, kan udah nyampe C ya. Kita lihat yang nomor 1, apakah ada pertanyaan? Identifikasi mana yang merupakan, oh ya udah. Oke, di sini kita lanjut aja ya ke nomor 2. Nah, ini ada di 2A, dia membuat fitur is cancel dan is COD. Nah, di sini saya tuh membuat dua fitur baru ya, yang saya sebutkan tadi yaitu is cancel, ya, dibuat dari status pesanan, yaitu yang bernilai 1 jika statusnya batal dan 0 jika bukan batal. Lalu is COD itu dibuat dari metode pembayaran, yaitu yang bernilai 1 jika transaksi menggunakan COD dan 0 jika dia tidak menggunakan COD. Nah, setelah itu eh, saya akan menampilkan hasil di sini, menampilkan hasil bahwa hasilnya itu benar. Nah, dari output sini menunjukkan bahwa kolom kategori itu berhasil diubah ya menjadi bentuk biner. Nah, di sini nih dari
kolom seperti ini itu tuh sangat memudahkan analisis pembatalan ya, karena kita itu tidak perlu lagi membaca banyak kategori status atau metode pembayaran secara manual satu persatu seperti itu. Selanjutnya, mengekstrak informasi waktu, mengambil jam dari ya pokoknya ini ya. Nah, pada kode ini saya mengubah kolom waktu pesanan dibuat ke format date time. Nah, saya menambahkan ini nih errors agar jika ada format waktu yang tidak valid, itu nilainya tidak menyebabkan error. Setelah itu saya juga mengambil bagian jamnya ke fitur baru yang bernama hour. Nah, ini hour ya. Nah, selanjutnya di sini ada outputnya ya, teman-teman. Nah, di sini dia tuh menunjukkan bahwa sekarang setiap transaksi itu memiliki nilai jam ya. Misalnya 014. Maksudnya 014 itu apa sih gitu kan? Nah, kalau di sini tuh kita lihat ya. Di sini waktu pesanannya ada tanggal ya. Terus dibuatnya ini 7.56.00. Nah, mungkin ada sebagian orang yang masih belum paham gitu ya, apa sih gitu kan. Nah, di sini saya tarik jadi menampilkan hasil, sorry, mengambil jam dari waktu pesanan itu menggunakan hour ya. 00.15.00 itu maksudnya kan jam 12 ya, jam 12 malam lewat 15 menit gitu kan. Nah, di sini ditulisnya jam 00. Nah, lalu ada 01.47.00 itu jam 1 gitulah ya. Nah, selanjutnya kita ke kode 2C. Nah, pada bagian ini saya membuat fitur tambahan nih yang bernama time group. Nih di sini nih ya, time group. Nah, saya menggunakan pd.cat untuk mengelompokkan jam transaksi ke dalam 4 kategori, yaitu ada dini hari, lalu pagi, lalu siang, dan malam. Nah, di sini di output itu dia tunjukkan nih bahwa nilai hour sekarang sudah punya kategori waktu yang lebih mudah dibaca nih. Jam 00 tadi nih, time groupnya dini hari. Terus jam 1 ya dini hari. Nah, sedangkan jam 6 itu udah masuk ke time group pagi seperti itu ya. Nah, di sini tuh daripada kita melihat jam yang em, jam apa ya? Jam sebenarnya gampang sih ngeliat jam, cuma lebih enak lagi kayak gini nih, dibuat kategori gitu ya. Kayak bisa melihat kelompok waktu transaksi seperti itulah ya. Kan ini kan belum terkelompok ya. Kalau misalkan pesanan dibuat, ini kan range-nya masih besar ya. Dari apa ya? Dari tanggal satu hari itu ya, satu hari itu masih range-nya masih besar karena time groupnya belum dibuat. Nah, sedangkan di sini sudah dibuat time group, jadi lebih mudah untuk melihat kelompok waktu transaksinya seperti itu. Nah, lanjut kita ke 2D, menyimpan dataset hasil processing ya. Nah, setelah semua processing selesai, nah di sini saya menyimpan dataset hasil modifikasi ke file baru nih, yang bernama data processit underscore npm.csv. Nah, setelah itu file tersebut juga saya unduh. Kenapa? Agar bisa dikumpulkan sesuai instruksi. Nah, nih simpan dataset terbaru hasil modifikasi pada poin ini dengan nama dataset bla 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 gitu ya. Nah, oke. Lanjut ya. Ya, pokoknya berhasil membuat ya dengan nama dataset underscore npm gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. 3 dulu ya, memilih 3 fitur yang diduga mempengaruhi pembatalan pesanan ya. Nah, untuk 3 fitur yang diduga mempengaruhi pembatalan pesanan, itu uh, ICOD ya, ICOD. Nah, ICOD, perkiraan ongkos, total quality. Nah, ini. Nah, 3 fitur yang dipilih itu ICOD, perkiraan ongkos, sama total quality. Nah, selanjutnya ada outputnya nih. Outputnya itu menampilkan
eh, menampilkan 3 fitur yang saya pilih tadi nih, yang diduga mempengaruhi pembatalan pesanan. Kita lanjut ke 3C. Ini kenapa lompat dari 3A ke 3C? Karena ini yang nomor 3B itu dia kayak pertanyaan gitulah ya. Nanti kita akan jawab setelah ini. Oke, ke 3C terlebih dahulu ya. Nah, untuk 3C itu em, bukti. Sebentar. Mm, 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 mm. Bukti tabel angka untuk fitur perkiraan ongkos kirim. Oke, jadi yang pertama itu ada sebentar. Tabel analisis pembatalan berdasarkan COD dan non COD ya. Dia itu menggunakan is COD sama is cancel. Nah, untuk is COD itu kode ini nih mengelompokkan data berdasarkan COD dan non COD. Nah, lalu dia itu menghitung jumlah data, jumlah pesanan batal dan rata-rata pembatalan yang kemudian diubah nih menjadi persentase dari 3C yang atas ini ya. Nah, selanjutnya di sini outputnya itu menunjukkan nih bahwa tingkat pembatalan non-COD itu berjumlah 13,81%, sedangkan itu yang untuk non-COD ya. Sedangkan yang COD itu 13,38%. Jadi memang ada hubungan ya, tetapi perbedaannya itu kecil. Nah, selanjutnya ada ongkos kirim nih. Bukti tabel angka untuk fitur perkiraan ongkos kirim. Nah, eh, di sini saya itu mengelompokkan perkiraan ongkos kirim menjadi 4 kelompok dari yang termurah sampai yang termahal, lalu menghitung tingkat pembatalan tiap kelompoknya. Nah, di sini terlihat ya, eh, di output itu menunjukkan Q1 itu termurah sejumlah eh, 10,20%, itu cancel rate-nya. Lalu yang Q2 itu 10,44, Q3-nya 13,58, Q4-nya 20,54. Nah, terlihat nih bahwa semakin tinggi ongkos kirim, semakin tinggi juga tingkat pembatalannya. Oke, selanjutnya ada total quality. Nah, kode ini dia itu mengelompokkan jumlah produk menjadi 4 kelompok dari paling sedikit sampai paling banyak. Nah, lalu menghitung tingkat pembatalan masing-masing kelompok. Kalau kita bisa lihat di sini, nah di sini Q1 itu kan paling sedikit. Cancel rate-nya sekitar 15,6%. Selanjutnya Q2-nya itu 14,37, Q3-nya 11,53, dan Q4 itu paling banyak ya, 13,33%. Yang artinya jumlah produk itu memang berhubungan dengan pembatalan tetapi polanya tidak linear. Selanjutnya ada pertanyaan nih, hubungan logis antara fitur dan target sama alasan pemilihan fitur. Nah, pada nomor 3 itu kan saya memilih 3 fitur ya. Eh, mana ya? Ini nih 3 fitur ya, SCOD, perkiraan ongkos kirim, sama total quality. Nah, secara logis, ketiga fitur ini bisa mempengaruhi pembatalan karena metode pembayaran berkaitan dengan komitmen pembeli itu sendiri. Nah, ongkos kirim berkaitan dengan biaya total dan jumlah produk itu berkaitan dengan besar kecilnya transaksi. Nah, berdasarkan tabel fitur yang kuat hubungannya dengan pembatalan dan perkiraan ongkos kirim, karena kenaikan persentasi pembatalan paling jelas dari kelompok termurah ke termahal. Itu ya alasannya. Lalu
ke nomor 4. Di sini dia memuat dataset hasil processing ya, yang tadi kita apa ya? Yang tadi kita download itu. Oke, kita ke 4A, persentase pembatalan COD versus non COD. Nah, pada bagian ini saya itu menampilkan kembali tabel COD untuk membaca pola pembatalan antara COD dan non COD. Nah, kita bisa lihat ya di sini outputnya. Outputnya itu masih sama ya, kayak persentase pembatalannya sekian, kayak yang di atas tadi. Nah, lanjut aja lah ya kita ke 4B. Mana ya 4B? 4B. Nah, ini 4B. Nah, di 4B ini menampilkan tabel shipping table ya, untuk melihat hubungan ongkos kirim dengan pembatalan. Nah, kita cek. Nah, di sini output itu terlihat ya, bahwa pembatalan meningkat dari 10,20% pada kelompok termurah menjadi 20,54% pada kelompok termahal. Jadi, pola yang terlihat jelas adalah semakin tinggi ongkos kirim, semakin tinggi juga tingkat pembatalannya. Selanjutnya, 4C. Nah, kode ini dia itu menghubungkan, menghubungkan, hubungan jumlah produk dengan pembatalan. Kode ini dia menampilkan tabel quality untuk melihat hubungan jumlah produk dengan pembatalan, ya. Nah, di sini terlihat ya, kalau kelompok jumlah produknya paling sedikit itu memiliki pembatalan tertinggi, yaitu 15,6%. Lalu turun Q3 menjadi 11,53%, kemudian naik lagi di keempat menjadi 13,33%. Nah, jadi ada hubungan, tetapi polanya tidak konsisten gitu ya. Nah, selanjutnya, oke, di sini udah lah ya. Nah, jadi di nomor 4 ini menunjukkan kalau metode pembayaran COD sama non-COD itu memiliki perbedaan kecil. Nah, ongkos kirim itu menunjukkan pola paling jelas terhadap pembatalannya dan jumlah produk itu berhubungan tetapi tidak linear ya. Jadi semua analis pola ongkos kirim adalah versi variabel yang kuat menjelaskan pembatalan pesanan. Oke, selanjutnya 5A. Sebenarnya nomor 5 ini digabung ya dia. Jadi kita langsung aja lah ya. Nah, di nomor 5 itu dia segmentasi ya. Kan segmentasi. Dia itu saya tuh membagi data berdasarkan shipping grup dan menghitung tingkat pembatalan tiap kelompok. Setelah itu mencari kelompok dengan resiko pembatalan tertinggi menggunakan ID Max. Nah, terus kita lihat di sini nih. Nah, pada outputnya menunjukkan nih bahwa kelompok dengan resiko pembatalan tertinggi yaitu Q4 termahal ya, Q4 termahal. Nah, dengan tingkat pembatalan 20,54%, yang artinya segmentasi berdasarkan ongkos kirim cukup efektif ini untuk membedakan resiko pembatalan pesanan. Selanjutnya, apa lagi ya? Ya, nomor 5 ini kan kita bagi ya menjadi beberapa kelompok berdasarkan ongkos kirim, menghitung tingkat pembatalan tiap kelompok. Nah, lalu kita tuh menentukan kelompok dengan resiko tertinggi. Nah, hasilnya kelompok Q4 itu memiliki risiko pembatalan tertinggi. Jadi segmentasi berdasarkan itu tuh masuk akal ya. Lanjut di nomor 6 yaitu analisis konflik ya. Nah, di nomor 6 ini pada bagian ini saya tuh memakai pola umum ya yang paling kuat dari analisis sebelumnya, yaitu bahwa semakin tinggi ongkos kirim, semakin tinggi juga risiko pembatalan. Maka saya cari satu data sesuai dengan pola umum, yaitu ongkos yang tinggi, ongkos kirim yang tinggi dan batal. Lalu saya cari satu data yang bertentangan. Nah, di sini ada 6A, 6, ya, cuma 6 aja. Karena memang cuma satu ya. Menemukan satu data sesuai pola umum dengan bertentangan ya. Nah, dari outputnya ini menampilkan satu data yang sesuai dengan pola umum ya. Terlihat bahwa pola data hanya berlaku sebagai kecenderungan umum ya, bukan aturan yang mutlak. Lalu, nah, untuk hasilnya seperti ini ya, data set hasil processing berhasil muat.
Terus data sesuai dengan pola umum. Order ID, pesanan, pergerakan ongkos kirim, shipping group. Shipping groupnya di sini Q4 itu termahal ya. Hmm, ada provinsi juga. Oke. Nah, selanjutnya refleksi nomor 7. Apakah pola dalam data dapat dijelaskan dengan aturan sederhana? Hmm, Pola dalam data itu bisa ya dijelaskan dengan aturan sederhana. Misalnya, ongkos kirim tinggi nih, cenderung diikuti tingkat pembatalan yang lebih tinggi. Namun, aturan itu gagal ketika ditemukan transaksi yang bertentangan. Misalnya, ongkir tinggi tapi pesanan itu tetap selesai, atau ongkir rendah tetapi dibatalkan. Nah, pada kondisi apa aturan tersebut gagal? Ya, tadi ya, udah saya jawab juga. Terus, apa kesulitan dalam membuat sistem otomatis berbasis aturan dari data ini? Untuk kesulitannya itu, hmm, kesulitannya itu dalam membuat sistem otomatis berbasis aturan itu ketika ketika karena pembatalan, pesanan itu tidak dipengaruhi oleh satu faktor aja dan hubungan antar variabel itu tidak selalu linear. Jadi aturan tunggal seperti ongkir tinggi itu ongkir tinggi berarti batal itu tidak akan selalu akurat. Nah, selanjutnya jika variabel target dihilangkan, bagaimana Anda akan mengelompokkan data tersebut? Jika variabel target dihilangkan, itu data itu masih bisa dikelompokkan berdasarkan karakteristik transaksi. Misalnya, berdasarkan ongkos kirim nih, atau jumlah produk, atau waktu transaksi, dan kita tuh melihat metode pembayarannya. Nah, dari praktikum kali ini, pengelompokan berdasarkan ongkos kirim itu terlihat paling menjanjikan nih, karena paling membedakan karakter transaksi. Selain itu juga, jumlah produk dan waktu transaksi juga masih relevan ya untuk eksplorasi lanjutan. Mungkin pada lab season 5 itu saja lah ya yang bisa saya sampaikan. Jika masih terdapat banyak kekurangan dalam video kali ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.